balik maning bersama SB Movie. Pada video kali ini, SB Movie akan mendongeng alur cerita film berjudul Project Power yang dirilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan tentang beredarnya sebuah obat kapsul, di mana kapsul tersebut apabila diminum oleh seseorang, maka pengguna tersebut akan mempunyai kekuatan yang luar biasa dalam batas waktu 5 menit. To renegotiate. Bagaimana keseruan aksi filmnya? Mampukah pihak kepolisian mengungkap dalang dari pengedar obat misterius tersebut? Oke guys, tak perlu berlama-lama, langsung saja kita sikat alur ceritanya. Film dibuka di pelabuhan kota New Orleans. Terlihat sebuah kapal tanker bernama Genesis sedang menurunkan beberapa peti kemas untuk dimuat ke dalam truk yang langsung dikirim menuju pusat kota. Di sisi pelabuhan, tepatnya jam 3 pagi, seorang pria bernama Biggie mengumpulkan bandar-bandar narkoboy di kota tersebut dan memberitahu bahwa kedatangannya memiliki obat model baru yang fantastis. You sell it. Obat tersebut memiliki kekuatan super yang luar biasa. Apabila langsung dikonsumsi oleh manusia, maka sang peminum akan memiliki kekuatan yang luar biasa yang mampu bertahan selama 5 menit. Biggie di sini ingin mereka mengedarkan di seluruh kota. Kapsul itu disebut kapsul power. Is power. 1 bulan kemudian, seorang anak perempuan bernama Robin mengambil kapsul power miliknya dan bersiap-siap untuk menjualnya. Di tempat yang sunyi, Robin bertemu dengan calon pembelinya. Namun ternyata calon pembeli itu malah merebut paksa kapsul tersebut dan enggan untuk membayarnya. Mereka juga menghajar Robin. Tak lama tiba-tiba datang seorang polisi menggunakan motor dan menggerebek tempat tersebut. Polisi ini bernama Frank. Make it strong. Make this a fair. You haven't, have you? I can tell. Di saat Frank hendak menangkap berandalan itu, salah satu dari mereka berniat meminum kapsul tersebut. Lalu Frank memperingatkan kalau efek kapsul itu bervariasi pada setiap penggunanya. Ada yang mendapatkan kekuatan super, namun ada pula yang langsung tewas meledak karena tubuhnya tidak kuat. Kemudian Frank pun merebut kapsul tersebut dan menyuruh para berandalan untuk pergi. Boys are lucky I only have one pair of cuffs. Setelah para berandalan itu pergi, ternyata Frank adalah konco akrab Robin. Lalu Frank meminta 1 kapsul power dari Robin untuk berjaga-jaga bila menghadapi para penjahat. Sebagai imbalannya, Frank memberikan motornya kepada Robin. Robin pun bahagia mendapatkan motor impiannya. It's mine. Get on. Setelah itu, Robin pun pulang dan turu. Kita beralih ke tempat lain di mana seorang pria tampan rupawan bernama Arthur. Dia datang ke sebuah komplek rusun dan membawa sebuah box kardus untuk bertemu seorang pria yang bernama Newt. Setibanya di depan kamarnya, dia bertemu New. Namun, dia tidak mau membukanya. Justru menyuruh Arthur menunggu karena New akan menghubungi bosnya. Di saat New masuk mengambil handphone, Arthur berhasil menahan pintu dan menyelinap masuk secara diam-diam. Kemudian Arthur langsung menodongkan pistol ke arah Newt. Arthur mulai menginterogasi siapa orang yang telah mensuplai kapsul power tersebut. Namun Newt malah kabur bersembunyi dan meminum 1 butir kapsul power. Nope. I'm gonna get out of here. You gotta do is tell me who your supply is. Kemudian tubuh Newt bereaksi dan berubah menjadi manusia api. Dia pun lalu keluar menyerang Arthur. Arthur pun kabur dari amukan Newt yang sudah berubah menjadi manusia api. Di saat kekuatannya mulai hilang, dia meminumnya kembali kapsul tersebut sekaligus 3 butir. Tubuhnya pun kembali menyala. Arthur kemudian menyemprotkan air ke tubuh New untuk meredamkan apinya, dan New kini mulai melemah. Arthur pun segera menanyakan siapa pemasok barang tersebut. New pun menjawab orang tersebut bernama Biggie. Tak lama tubuh New meledak karena overdosis.
Di lain tempat, Robin yang sedang turu, dia dibangunkan oleh ibunya untuk bersiap-siap berangkat ke sekolah. Robin di sini hidup sederhana berdua dengan ibunya yang sedang sakit. Sebelum berangkat ke sekolah, Robin dan ibunya melihat berita di TV tentang kebakaran di rusun tempat New tinggal. Ternyata New adalah saudara dari keluarga Robin, dan sang ibu menyuruh Robin untuk menghubungi keadaan New. 7.5. Want some company? Sementara itu, Arthur setelah mengobati luka akibat ledakan, tiba-tiba seseorang menghubungi ponsel milik New yang kini berada di tangan Arthur. Dan ternyata yang menghubungi adalah Robin. Arthur pun membalas pesan itu dengan mengajak Robin untuk bertemu di sebuah restoran. Robin yang mengira itu New saudaranya, dia pun mengiyakan. These birth defects. Di lain tempat di pusat kota, Frank dan rekannya mendatangi sebuah bank di mana saat ini sedang terjadi aksi perampokan. Namun sang kapten bernama Omang menyuruh Frank dan rekannya untuk tidak bereaksi dan mundur karena di dalam ada beberapa perampok dengan kekuatan super yang telah meminum kapsul power. Menyadari kasus perampokan ini sangat berbahaya, Frank pun memutuskan untuk bergerak sendiri, lalu meminum satu kapsul power dan mengatur waktu 5 menit pada jamnya. Kemudian Frank pun mulai menyelinap masuk. Saat Frank sedang memeriksa, tiba-tiba seseorang dengan tubuh tak kasat mata dan mampu berubah warna seperti bunglon melarikan diri keluar bank dengan membawa hasil rampokannya. Frank pun langsung mengejarnya. Mereka terus berlari di antara kerumunan warga. Hingga akhirnya Frank berhasil meringkus perampok tersebut. Namun perampok itu malah merebut pistol milik Frank dan menembak tepat di kepala Frank. Namun secara ajaib Frank bangkit kembali dan menghajar perampok itu dan berhasil menangkap tepat dengan habisnya kekuatan kapsul power. Setelah kejadian itu di dalam kantor polisi, sang Kapten Omang marah karena dia mengetahui Frank telah mengkonsumsi kapsul power. Akibatnya Frank disuruh melepaskan atribut kepolisiannya. Lalu Frank menjelaskan bahwa jika dirinya tidak segera menangani kasus itu, maka akan terjadi pembunuhan dan kejahatan lainnya. Show up and tell us to stop, and I don't think you like it. Di sini Frank ingin sekali menghentikan peredaran obat tersebut yang menjalar di kotanya. Not like you do, not like any of that our job. Kapten Omang kemudian memberitahu kepada Frank dan menunjukkan sebuah foto seorang pria yaitu Arthur. Kapten Omang mengatakan bahwa Arthur lah dalang yang mengedarkan kapsul power. Jika Frank ingin kembali bertugas, maka tangkaplah Arthur. We shut him down, we get our city back. Sementara itu di tempat lain terlihat Arthur sedang berada di restoran untuk menunggu kedatangan Robin hingga larut malam. Tak lama Robin muncul dan Arthur terus memperhatikan gerak-gerik Robin. Saat keluar restoran, Robin dikejutkan dengan ban motornya yang pecah. Tiba-tiba dari belakang Arthur muncul langsung menyekap Robin dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Arthur kemudian membawa Robin menuju pinggiran kota. Di sana Arthur memaksa Robin untuk memberitahu siapa bandar pemasok kapsul power tersebut. All that kicking ain't making no sense, right? You know what 32 Park is? Robin yang tidak mau memberitahu, Arthur pun mengatakan bahwa New saudaranya sudah tewas akibat overdosis. Ain't here, that leads us to where to, huh? People all the time because that's what. Lalu Arthur membawa Robin masuk ke mobil dan menunjukkan foto dua pria yang telah menculik putrinya. About, but I got to find that soul. I know you're scared, so tell me your decision. Di tempat lain, seorang pria bernama Biggie memberitahu kepada bosnya seorang wanita bernama Gardner bahwa mereka akan melakukan demonstrasi kekuatan kapsul power kepada calon investor, seorang pengusaha yang memiliki banyak uang. Product. The money is here. Powerful woman in South America. Dan di saat yang sama, Frank mulai pencariannya tentang Arthur. Sementara itu, Arthur menyuruh Robin untuk mengantar ke semua koneksi pengedar kapsul itu. Robin pun membawa Arthur ke sebuah swalayan. Make ends meet. I'm just a
And if they ask, Sesampainya di swalayan, Arthur menyuruh Robin untuk menemui orangnya, sedangkan dia akan memantau dari kejauhan. Awalnya Robin takut dan menolak, namun Arthur terus memaksanya. Kemudian di saat Robin mulai berbicara dengan seseorang di sana, dan saat itu juga Arthur mengawasi dari kejauhan. Tiba-tiba Arthur diganggu oleh seseorang, akibatnya Arthur pun kehilangan jejak Robin. With this? what? What you said? Ternyata Robin dibawa masuk ke dalam ruangan rahasia. Di sana Robin memberitahu bahwa dia disuruh seseorang untuk datang ke swalayan. Lalu orang yang mendengar cerita dari Robin, dia pun marah dan langsung meminum satu kapsul power untuk menghadapi Arthur. This is the seat. Mereka berdua pun mulai bertarung. This is distribution. Sedangkan Robin yang sedang bersembunyi di sebuah kontainer tiba-tiba mulai berjalan. Arthur yang berhasil menembak musuhnya, dia pun bergegas masuk ke dalam kontainer itu. Saat di dalam, dia melihat peta yang menunjukkan di mana lokasi kapsul power akan didemonstrasikan. What's that? The people that you're selling to. Lalu Arthur menjelaskan kepada Robin kalau kapsul power itu adalah alat uji coba yang disebarkan kepada masyarakat kota secara ilegal. Kemudian Robin yang melihat Arthur terluka, dia pun langsung melarikan diri. Dan di luar, pria yang tertembak oleh Arthur, dia pun bangkit kembali akibat kekuatan kapsul tersebut, lalu mengejar Robin. Tak lama datang Arthur dan langsung menghajar orang itu hingga tewas tepat dengan habisnya kekuatan kapsul. Setelah itu Arthur yang terluka parah, dia pun meminta bantuan kepada Robin. Awalnya Robin menolak karena Arthur telah membunuh saudaranya yaitu New. Lalu Arthur menjelaskan bahwa New tewas akibat overdosis. Kemudian Robin yang mulai kasihan, dia pun membawa Arthur masuk ke dalam klinik hewan milik ibunya dan merawat luka tembak di tubuh Arthur. But now I need to finish the exit wound. Di lain sisi, Frank yang tiba di rumah Robin, dia melihat dua orang berjas hitam sedang menginterogasi ibunya Robin. Lalu Frank berinisiatif masuk lewat jendela rumah dan berpura-pura menjadi pamannya Robin. Dan Frank pun berhasil mengusir dua orang itu dengan cara merekam mereka dan berjanji akan menguploadnya di channel YouTube-nya SB Movie. Happy home? You want to say that on camera? Show you a warrant when they came into our house. Thank you for your time, Mrs. Riley. Lalu dua orang itu pun kabur. Frank kemudian meminta ponsel milik ibu Robin dan menempelkannya ke mobil dua orang itu sebelum pergi jauh untuk melacak keberadaan mereka. Kita kembali ke Arthur dan Robin. Arthur menanyakan kepada Robin apakah Robin pernah meminum kapsul tersebut. Robin pun menjawab dia sama sekali belum pernah, karena Robin pernah melihat temannya meminum dan langsung meledak. Setelah itu Arthur pun berterima kasih dan dia hendak pergi mencari putrinya sendiri. Namun Robin memaksanya untuk ikut dan menyita kunci mobil milik Arthur. Robin ternyata ingin membantu Arthur menemukan putrinya, namun dengan imbalan meminta sebuah uang sebesar $50.000. Arthur pun terpaksa setuju. Saat di tengah perjalanan, Arthur bercerita bahwa dulunya dia adalah seorang anggota militer. Grabbed a bunch of Rangers, put them all in the room. Defense contractor. Arthur juga dulu pernah menjadi kelinci percobaan sebuah perusahaan senjata yang ingin merubahnya menjadi tentara super. Arthur pernah dipaksa minum satu butir kapsul dan hal itu sangat mengerikan. Hingga beberapa tahun kemudian putrinya bernama Tracy lahir dan memiliki kekuatan super. Oleh karena itu orang-orang berjas hitam menculik Tracy. Kemudian sesampainya di tempat yang dituju, Arthur menyuruh Robin untuk berjaga di luar, sementara ia akan masuk untuk memeriksa. Lalu Arthur pun menghajar penjaga dan menyelinap masuk. Oh, man. Yeah, that's my name right there. Di dalam terlihat Biggie sedang mendemonstrasikan kapsul power di depan calon investornya. Biggie memberitahu bahwa kapsul power memberikan kekuatan bervariasi kepada siapapun yang meminumnya selama 5 menit. Dan jika para investor bersedia menginvestkan uangnya, maka kapsul itu akan dikembangkan agar kekuatannya permanen. ¿Y el factor de la muerte? Fine. Sementara itu, di luar Frank menemui Robin dan menunjukkan foto Arthur karena Frank ingin menangkapnya.
That is almost a good point, but the bad Namun Robin memberitahu Frank kalau Arthur bukanlah orang jahat. Akan tetapi Frank tidak peduli akan ucapan Robin. Yes! Well, he's not. He's trying to stop it. Bring him in. Either way, you should tell me where he is. Kini di dalam Biggie mulai eksperimennya dengan memasukkan seorang wanita ke dalam tabung kaca besar dan menyuruh meminum kapsul tersebut. Setelah meminumnya, tiba-tiba tubuh wanita bereaksi mengeluarkan es seperti kekuatan Sub-Zero yang bisa menyemburkan es. So exciting, my friends. Tak lama, Arthur yang mulai geram, dia mendekati Biggie dan menodongkan pistol. Salah satu anak buahnya lalu meminum kapsul, namun tubuhnya malah meledak sendiri. Akibatnya terjadi kekacauan dan baku tembak pun terjadi. Sang investor pun kabur dengan membawa koper berisi kapsul tersebut. Wanita di dalam tabung pun tewas dengan tubuh membeku karena tabung error dan tidak bisa dibuka. Setelah menghabisi anak buahnya, Arthur kemudian memaksa Biggie untuk memberitahu lokasi pemimpinnya yang bernama Garner. I don't want no freaking papers. Who is this? Karena Biggie tak mau menjawab, Arthur pun menembak jari tangan Biggie. Lalu Biggie yang ketakutan memberitahu bahwa bosnya berada di kapal yang bertuliskan Genesis. Tiba-tiba dari belakang Frank muncul dan menodongkan pistol ke arah Arthur. Dan terjadilah ketegangan antara Arthur dan Frank. You don't care, but I got a kid. Wait. Melihat ada kesempatan, Biggie langsung meminum kapsul power dan tiba-tiba berubah menjadi monster raksasa. She said, am I lying? Frank dan Arthur pun langsung kabur berlari sambil menembak tabung gas yang membuat ledakan besar dan Biggie pun hancur. Setelah itu, Frank menangkap Arthur dan berniat membawanya menuju markas polisi. Sementara itu, Robin yang melihat pria yang ada di foto Arthur alias penculik putrinya, dia pun mengikuti pria itu dengan motor. Di saat yang sama di dalam mobil, Arthur memberitahu kepada Frank kalau Frank telah dimanfaatkan atasannya yaitu Kapten Omang. Karena bagaimana mungkin kapsul power bisa beredar luas di masyarakat. Arthur juga mengatakan bahwa sang kapten sudah disuap oleh bandar kapsul power. Testing in New Orleans. Apprehend the most dangerous man, local authorities. Tujuan Arthur di sini hanya untuk menyelamatkan putrinya yang digunakan oleh Garner untuk menciptakan kapsul power tersebut. Arthur menambahkan bahwa tak lama lagi Frank akan dikepung dan dihabisi oleh pasukan bayaran sang Kapten Omang. Dan benar saja, tiba-tiba beberapa pria berjas hitam mengepung Arthur. Namun mereka tidak menemukan Frank di dalamnya. Kemudian orang-orang itu membawa Arthur ke dalam kapal Genesis. Where's Tracy? Come with me. Sementara itu, di depan gerbang, Frank bertemu dengan Robin yang sedang mengintai. Lalu Frank menyuruh Robin untuk pulang karena ini sangat berbahaya. Namun Robin menolak dan memaksa ingin membantu Frank. Kemudian Frank pun memberi Robin sebuah alat komunikasi dan menyuruh Robin berjaga-jaga mengintai dari kejauhan. Kemudian sebelum Frank masuk, dia meminum satu kapsul power dan berjalan melewati pos. Tiba-tiba penjaga menembak Frank hingga terjatuh. Thank you very much. Namun Frank yang memiliki kekuatan kebal senjata, dia bangkit lagi dan berhasil menyelinap masuk ke dalam kapal Genesis. Those cells? Robin pun ikut menyelinap masuk ke dalam sebuah mobil yang masuk ke dalam kapal Genesis. Lalu Robin kembali bertemu dengan Frank di sebuah ruang kontrol. So, are you bulletproof? Nicely done. Dari layar CCTV, mereka melihat Arthur yang dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan. Frank lalu menyuruh Robin untuk memandunya dari ruangan tersebut karena Frank akan menyelamatkan Arthur. Dan Robin pun mulai memandu Frank menuju ruangan di mana Arthur berada. You hear me, Robin? Merci buckets. I got you. Down here? Downstairs. Kemudian tanpa sengaja Robin melihat di mana Tracy anak Arthur disekap di dalam ruang rahasia. Di saat itu juga Frank dihadang oleh manusia berkekuatan karet yang sangat lentur. Karena alat komunikasinya rusak, Robin memberitahu Frank melalui pengeras suara. Frank, look out! There's someone there, Frank! Y'all hear that?
Alhasil semua orang yang berada di dalam kapal pun mendengar. Akhirnya Frank mengalahkan manusia karet dengan menjepitnya di pintu. Sementara itu, Robin yang berada di ruang kontrol, dia berhasil kabur ketika musuh mendobrak masuk. Frank kemudian meminum kapsul power sekali lagi dan kapal pun mulai berlayar menuju lautan lepas. Di lain sisi, Arthur yang tengah ditahan, dia mengancam kepada penjaga bahwa dia akan meminum kapsul jika tidak mau membuka borgolnya. And when it's all over, anything that's left. Setelah borgolnya dilepas, Arthur dihadang oleh seorang pria yang berotot. Kemudian dengan bantuan Frank, akhirnya Arthur berhasil menghabisi pria tersebut. Di tempat lain, Robin menyelinap masuk ke dalam sebuah ruangan dan di sana Robin bertemu dengan Tracy, putri Arthur. Lalu Robin mengajak Tracy kabur untuk menemui ayahnya. Sesampainya di atas kapal, akhirnya Arthur kembali bertemu dengan putrinya. Mereka pun langsung bergegas menuju skoci kapal. Tiba-tiba salah satu penjaga meminum kapsul dan mengeluarkan tulang dari dalam tubuhnya untuk senjata dan menyerang Arthur. Melihat Arthur yang kewalahan, Robin naik ke atas lalu melemparkan bola besi ke arah musuh dan Arthur pun berhasil menghabisi musuhnya. Kemudian Robin yang berada di atas, dia ditangkap oleh anak buah Gardner. Singkatnya, Gardner muncul dan menyandra Robin agar Arthur menyerahkan Tracy. Jika tidak, maka Gardner akan membunuh Robin. Sebelum keluar skoci, Arthur berpesan kepada Frank untuk menjaga Tracy jika dirinya tidak selamat, karena Arthur akan menyelamatkan Robin. Lalu Arthur pun keluar dari skoci dan berjalan mendekati Gardner. Tiba-tiba Arthur meminum kapsul power dan anak buahnya pun langsung menembak Arthur. Namun kini Arthur yang mempunyai kekuatan luar biasa, dia mengamuk dan menghabisi mereka semua, termasuk Gardner yang tertimpa besi. Setelah itu Arthur tak sadarkan diri. Tracy kemudian mendekati ayahnya dan dengan kekuatannya Tracy berhasil membuat Arthur kembali tersadar. Mereka pun langsung masuk ke dalam skoci dan menuju daratan. Kemudian Arthur berterima kasih kepada Frank dan Robin yang telah membantunya. Think you could heal a gunshot wound? Arthur pun pulang bersama putrinya. Sementara itu, Robin sesampainya di rumah, dia membuka tas pemberian Arthur yang ternyata isinya adalah uang tunai jutaan dolar. Film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Nantikan alur cerita film lainnya bersama SB Movie.